Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Matius 23 ayat 5 hingga ayat yang ke-7, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Saudara yang terkasih, ada berbagai kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Beribadah, berdoa, berpuasa, memberi sedekah, pelayanan, dan sebagainya. Secara kasat mata, mereka yang tampak aktif dalam kegiatan kerohanian seperti yang ditunjukkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini, orang akan menyebutnya sebagai orang yang sangat religius, orang yang sangat rohani. Tapi akan sangat disayangkan bila pelayanan, bila kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut hanya dilakukan sebatas rutinitas saja, ibadah hanya kulit luar saja, dan disertai dengan motivasi yang terselubung. Ibadah dan pelayanan yang biasa dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi ternyata hanya bertujuan supaya dilihat orang, mencari pujian, mencari hormat dari manusia. Ibadah dan pelayanan model demikian tidak akan punya arti apa-apa di hadapan Tuhan, saudara. Upah yang mereka terima pun tidak lebih dari pujian manusia semata. Tuhan Yesus memperingatkan dalam Matius 6 ayat 1, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Saudara yang terkasih, mereka ini mengajar umat tentang hukum Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan firman yang diajarkan. Apalah artinya fasih semua ayat-ayat dalam Alkitab dan menguasai ilmu teologi bila kita tidak menjadi pelaku firman? Itu sama artinya kita menipu diri sendiri. Rasul Paulus berusaha begitu rupa, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. Sebab yang Tuhan kehendaki dari kita adalah hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Karena itu Tuhan Yesus mengecam mereka dengan keras kepada orang Farisi dan ahli Taurat, celakalah kamu. Saudara yang terkasih,
ibadah dan pelayanan yang benar harus disertai hati yang takut akan Tuhan, dan dibuktikan melalui ketaatan kita, kerendahan hati kita, dan bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan diri sendiri. Tidak perlu cari pujian dan hormat, tidak perlu terkenal, yang penting berkenan kepada Tuhan. Ingatlah, terhadap mereka yang tampak suci dari luar, Tuhan menyebut sebagai orang-orang yang munafik. Biarlah kita didapati oleh Tuhan orang-orang yang berkenan di hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, peringatan Tuhan ini Engkau arahkan kepada setiap kami orang percaya yang adalah pengikut Tuhan dan juga melayani Tuhan. Kami rindukan Tuhan, yang Engkau dapati dalam hidup kami adalah hati yang takut akan Tuhan, ketaatan, kerendahan hati, dan motivasi memuliakan nama Tuhan, bukan mencuri kemuliaan Tuhan. Ampuni kami kalau terkadang itu yang kami lakukan. Bapa, kami tidak mau hanya menjadi pemberita firman tanpa melakukan firman Tuhan, karena kami tahu firman itu hidup, firman itu berkuasa, firman itu sanggup menerobos apapun, dan kami harus hidupi itu sebelum orang yang kami layani. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.
Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Breath of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Breath of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Breath of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi, 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.